Edan tenan. Dan saya juga tidak sedang menghakimi siapapun dan apapun. Karena ini realita. Kenyataannya memang begitu dan seperti itu. Buktinya apa, Pak Web? Kalau kita-kita atau kami-kami ini lupa diri, tidak ingat diri, tidak tahu diri, ayo. Buktinya, lah tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, dan tidak bisa menjaga diri, sehingganya mengalami sakit, sial, miskin, masalah, menderita, kekurangan, kegagalan, gelisah, ragu, takut. Yang lebih parah lagi, otaknya selalu berpikir buruk, selalu berprasangka jelek, negatif thinking, atau buruk sangka, dan lain-lain. Hatinya selalu sibuk membatin kesalahan-kesalahan orang lain, kejelekan-kejelekan orang lain, keburukan-keburukan orang lain, kekurangan-kekurangan orang lain, dosa-dosa orang lain, syirik, iri, dengki, benci, buli, dendam, fitnah, adu domba, dan lain-lain sebagainya. Kelaminnya selalu bersahwat atau berkeinginan bersaing dengan siapapun dan apapun. Ingin lebih hebat, lebih kuat, lebih sakti, lebih kaya, lebih tajir, lebih, dan lebih dari segalanya. Parahnya lagi, uang 1 juta maunya dilipat gandakan menjadi 10 miliar. Ingin sukses, ingin kaya raya, tanpa harus mencucurkan keringat. Cukup dengan menjual anak atau istrinya kepada Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, babi ngepet, Nyi Primonyet, dan lain-lain sebagainya. Kalau ada orang lain yang lebih baik darinya, cemburu. Inginnya menjatuhkan, menghancurkan, merugikan, mengganggunya, tidak terima senang, cemburu, sirik, iri, dengki, dan lain-lain. Sehingganya munafik menjadi karakternya, pecundang menjadi talentanya. Apakah seperti itu orang-orang atau manusia hidup yang tidak lupa diri, yang ingat diri, dan tahu diri? Apakah begitu orang-orang atau manusia hidup yang mengerti, memahami, dan mengetahui secara jelas dan pasti siapa dirinya, dari mana asal-usulnya, diadakan di dunia ini untuk apa, tujuan hidupnya di dalam kehidupan ini mau apa dan hendak kemana? Apakah begitu orang-orang atau manusia hidup yang sedang mempraktekkan dirinya itu siapa? Asal-usulnya dari mana? Diadakan di dunia ini untuk apa? Tujuan hidupnya di dalam kehidupan ini mau apa dan hendak kemana? Secara sadar, menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidupnya. Seperti itu kelakuan atau perbuatannya? Kan tidak semua orang, Pak Web. Dan saya tidak mengatakan semua orang itu begitu, kan? Supaya apa, Pak Web? Ya supaya tidak lupa diri, toh. Supaya selalu ingat diri, supaya mengerti, memahami, dan mengetahui dirinya itu siapa, asal-usulnya dari mana, diadakan di dunia ini untuk apa, tujuan hidupnya di dalam kehidupan dunia ini mau apa dan hendak kemana. Sehingganya bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri,
dan bisa menjaga diri sehingganya tidak mengalami sakit, sial, miskin, masalah, kekurangan, penderitaan, kegagalan, bahkan kehancuran di dalam kehidupan dunia ini. Khususnya panjenengan yang orang Jawa. Tidakkah mengerti? Tidak pahamkah? Tidak tahukah tuntutan penjaga bumi Jawa Dwipa ini, yaitu Eyang Sabdopalon dan Naya Genggong, kepada para tamunya yang datang berimigrasi ke Jawa Dwipa dengan masing-masing keinginannya, yang memaksa orang Jawa untuk mengikuti keyakinannya dengan berbagai cara. Mereka lakukan. Sampai-sampai sesama orang Jawa yang sesungguhnya satu keluarga diadu domba. Tuntutan tersebut sudah terjadi, bukan? Satu persatu di seluruh penjuru bumi atau tanah Jawa Dwipa. Dan ini ramalan Wong Edan Bagu yang baru beredar di internet saat ini. Secara perlahan-lahan, namun pasti agama apapun itu di era kebangkitan spiritual Nusantara atau abad kejayaan para manusia hidup yang menyukai dan mau melakukan kebajikan, atau era atau zaman atau peradaban atau kedaulatan Romo ini tidak akan laku lagi, tidak akan diperlukan lagi, dan tidak akan dibutuhkan lagi atau digunakan lagi. Coba saja perhatikan di sekeliling lingkungan tempat tinggal panjenengan sendiri. Tidakkah panjenengan sadari, dimulai dari akhir tahun 2020, awal tahun 2021 yang lalu, hingga sekarang ini, jumlah orang-orang yang skeptis terhadap agama mulai meningkat. Mereka mulai meragukan orang-orang terkemuka agama mereka sendiri yang aktif menyebar ujaran kebencian di sana-sini, yang pada akhirnya mereka jadi ragu pula dengan agama yang awalnya mereka percayai paling benar. Bahkan ada yang beralih menjadi agnostis, ateis, dan banyak sekali yang berlari pindah ke spiritual tanpa embel-embel agama apapun. Nggak nyadar ya? Apa tidak tahu? Ini bukti dari ramalan Wong Edan Bagu yang selama ini vakum karena belum saatnya untuk diketahui secara umum, dan bersamaan dengan satu persatu terjadinya tuntutan dari penjaga bumi Jawa Dwipa. Saat ini, dan ini saatnya diketahui secara umum. Era kebangkitan spiritual Nusantara atau abad kejayaan para manusia hidup yang menyukai dan mau melakukan kebajikan, atau era atau zaman atau peradaban atau kedaulatan Romo, tak lain dan tak bukan adalah era atau zaman atau peradaban Ruh Suci atau Ruh Kudus atau Dat hidup, Sang Duta Besar, Sang Utusan terhandal yang selama ini dimanipulasi hanya demi untuk mempolitiki diri sendiri dan makhluk lain, karena malu jujur dan gengsi untuk apa adanya. Artinya, saat ini kita semua tanpa terkecuali sedang berada di zamannya atau eranya atau peradabannya Ruh Suci atau Ruh Kudus atau Sang Guru Sejati atau Dat hidup, yang selama ini telah menjadikan jiwa raga manusia bisa hidup, bisa bergerak, melakukan itu dan ini, berbuat ini dan itu, serta lain-lain sebagainya. Namun seumur hidup,
tidak dipedulikan, tidak digubris, malah diasumsi sebagai itu dan ini, lalu dimanipulasi untuk mempolitiki diri sendiri dan makhluk lain. Karena malu jujur dan gengsi menjadi apa adanya. Ruh suci atau Ruh Kudus atau guru sejati atau dat hidup itu tidak bisa dicampuri dengan apapun dan tidak bisa tercampuri oleh apapun. Jadi, apapun itu yang tidak suci, yang tidak kudus, bersiap-siaplah, karena sewaktu-waktu akan disapu oleh jagat untuk dibersihkan, agar supaya kembali suci atau kudus. Di zaman sekarang ini, atau era ini, atau peradabannya, Ruh suci atau Ruh Kudus atau Sang Guru Sejati atau dat hidup ini berbondong-bondong. Orang-orang akan kembali kepada spiritual yang tanpa embel-embel agama apapun. Seperti pada awal mulanya hubungan antara makhluk dan alam semesta terjadi, yaitu kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi, apapun itu yang tidak suci, yang tidak kudus, bersiap-siaplah, karena sewaktu-waktu akan disapu oleh jagat untuk dibersihkan, agar supaya kembali suci atau kudus. Di zaman sekarang ini, atau era ini, atau peradabannya, Ruh suci atau Ruh Kudus atau Sang Guru Sejati atau dat hidup ini berbondong-bondong. Orang-orang akan kembali kepada spiritual yang tanpa embel-embel agama apapun.